Share screen. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Bu, mohon maaf. Ada yang bertanya untuk tugas kemarin nggak, Bu? Soalnya ada yang bingung. Oke. Yang apa? Tugas yang mana? Yang soal yang nanya. Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Satya. Halo, halo. Sudah kelihatan PPT-nya? Halo. Sudah belum? Tadi ada yang nanya ya kayaknya ya? Iya, Bu, Satya. Nah, tapi Satyanya mati. Satya. Nanti deh, habis itu ya. Habis pembahasan aja. Sekarang kita masuk materi dulu. Evaluasi Ya. error. Oke, kan kita bahas Jared, Taylor, sama McLaurin. Ya. Oke, udah muncul di kalian? Adalah tujuan dari evaluasi. Share screen-nya udah ada nggak? Udah ada? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Oke, kita bahas Jared Taylor sama Jared McLaurin. Sebelum masuk ke Jared, kita lihat dulu definisi polinomial McLaurin dan polinomial Taylor. Ya, sebetulnya Jared ini adalah bentuk perluasan dari polinomial. Polinomial artinya suku banyak, ya. Polinomial artinya suku banyak sampai suku ke n atau sampai suku ke berapa, berhingga. Ya, maka polinomial McLaurin itu didefinisikan sebagai bentuk suku banyak yang suku-sukunya itu memenuhi pola F0 ditambah F aksen 0x ditambah F double aksen 0x kuadrat per 2 faktorial sampai Fn 0 x pangkat n per n faktorial. Fn di sini artinya apa? Turunan ke n, ya. Bentuk ini bisa kita buat apabila fungsinya bisa diturunkan n kali pada saat x-nya sama dengan 0. Ya, jadi turunannya ada. Oke. Sederhananya, polinom McLaurin ini kalau lihat adalah deret berhingga yang suku-sukunya mengandung variabel x, ya. Suku yang pertama ini sebetulnya adalah x pangkat 0. Karena kan x pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Kemudian koefisien dari x-nya sendiri merupakan nilai fungsi dan nilai turunan-turunannya pada saat x sama dengan 0. Lihat nih, ya. Jadi tujuan kita adalah membuat suatu bentuk polinomial dari suatu fungsi atau membentuk suatu deret dari suatu fungsi, ya. Nah, yang dimaksud dengan McLaurin adalah deret atau polinomial berhingga n yang koefisiennya merupakan nilai fungsi dan nilai turunan-turunannya pada saat x sama dengan 0. Contohnya, misalkan carilah bentuk polinomial McLaurin dari e pangkat x, ya. Jadi kita harus ingat dulu polinom McLaurin apa polanya, ya. Nah, selanjutnya kita cari koefisien dari suku-suku yang tadi, ya. Berarti kita perlu informasi turunan dari masing-masing. Maka fx sama dengan e pangkat x, turunan pertama, turunan kedua, maupun turunan ke n-nya tetap sama dengan e pangkat x sendiri. Karena e pangkat x yang turunnya terhadap dirinya sendiri. Kemudian nilai dari fungsi dan turunan-turunannya ini pada saat 0, maka kita punya e pangkat 0 sama dengan 1. Ya, oke. Nah, setelah kita punya nilai koefisien ini, baru kita bentuk polinomnya. Ya, polinomnya akan berarti tinggal memasukkan ke pola yang tadi. Pola yang tadi kan F0 tambah F aksen 0x tambah F double aksen 0x kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Di sini ada P0. P0 itu artinya apa? Pada saat F0. P1x artinya F0 sampai suku ke X yang ini. Ya. Nah, masukkan nilai-nilainya. Maka kita peroleh polinomial McLaurin E pangkat X adalah 1 plus X kuadrat per 2 sampai X pangkat N per N faktorial. Ya. Ini adalah bentuk polinomial McLaurin.
Ada pertanyaan sampai evaluasi sini? dilakukan menggunakan Masih bisa ya? Oke, pengendalian sekarang kualitas polinomial dan Taylor. juga Nah, polinomial Taylor jaminan apa? kualitas. Polinomial Taylor adalah bentuk Tentu polinom saja di mana tujuannya suku-sukunya untuk mengandung mengendalikan variabel x min a. Lihat nih, pada saat setiap sukunya ada pengumpulan x data min a, berlangsung. x min a, x min a. Karena di sini kita lihat Contohnya koefisiennya adalah nilai fungsi dan nilai turunan pada saat x sama dengan kemudian A. memverifikasi pekerjaan Ya. mereka. Jadi boleh kita sebutkan bahwa si Maclaurin yang tadi adalah bentuk khusus dari polinomial Taylor pada saat A-nya sama dengan Kemudian 0. bisa juga Ya. Oke. Di sini harusnya ada apa? X min A pangkat isian 0. pada Ya. kuesioner. Karena X min A pangkat 0 kan 1. Ya. Oke. Kemudian Contohnya apa? menanyakan kembali Misalkan Bu Nelly pada mau responden, ubah ya, atau mau membentuk fungsi ln x pada saat ke dalam fungsi polinomial Taylor-nya pada saat x-nya sama dengan 2. Ya, jadi mengubah suatu fungsi ke dalam bentuk suatu deret. Ya. Oke, karena deretnya berhingga, maka kita bisa sebut sebagai polinomial, bentuk suku banyak. Ya. Oke, berarti pertama cari apa? Koefisiennya, nilai koefisiennya. Fx sama dengan ln x. F aksennya seper x. F double aksen min seper x kuadrat. F triple-nya 2x pangkat 3. Cari nilai-nilai fungsi ini pada saat x sama dengan 2. Ya, ini nilai fungsinya. Maka dari sini tinggal substitusi ke persamaan polinomial Taylor-nya. Maka kalau misalkan kita hanya sampai suku keempat, ya, berarti kita punya ini suku polinomialnya. Ya, tinggal masukkan nilai koefisien yang tadi kita dapat. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi ada deret Taylor dan deret Maclaurin. Proses menentukan polinomial tersebut sama. Yang membedakan adalah nilai fungsi dan nilai turun-turunan itu kalau Maclaurin pada saat x sama dengan 0, kalau yang Taylor pada saat x sama dengan 4. Dan suku-sukunya kalau Maclaurin ada komponen variabel x, kalau yang Taylor x min a. Lihat nih, kalau Taylor kan setiap sukunya ada x min a kuadrat, x min a pangkat 3. Ya. Oke. Itu disebut polinomial karena berhingga sukunya. Kalau suku-sukunya tak hingga, maka kita sebut sebagai deret Taylor atau deret Maclaurin. Ya, karena lihat nih, sukunya tak hingga. Suku-suku deretnya tak hingga. Lihat di sini ada sigma 0 sampai tak hingga. Ya. Oke. Sehingga kalau deret Taylor ya sama seperti bentuk yang tadi, hanya saja sukunya menjadi tak hingga. Jadi kalian harus bisa, ketika kalian sudah menjabarkan menjadi deret, kalian harus bisa mengubah ke dalam bentuk notasi sigmanya. Ya, oke. Kemudian di deret Maclaurin juga sama. Setelah dapat suku-sukunya, kalian harus bisa menuliskan dalam bentuk deretnya sigma apa. Ya. Nah, sebetulnya si deret Taylor maupun deret Maclaurin ini kita sebut juga sebagai deret kuasa atau deret pangkat. Nah, deret kuasa atau deret pangkat itu adalah deret di mana suku-sukunya mengandung fungsi. Ini kan fungsi apa? Ada fungsi. Ada x kuadrat, x pangkat 3. Itu kan masih, nilai x-nya kan masih variabel bebas. Jadi berupa fungsi. Ya kan? Sementara yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, suku-suku deretnya kan konstan, bilangan. Ya kan? Deret geometri, deret harmonik, itu kan bilangan semua. Ya. Nah, kalau deret kuasa atau deret pangkat, kita ketahui bahwa suku-sukunya adalah fungsi, ada variabel. Nah, si Maclaurin sama Taylor itu adalah deret kuasa juga, deret pangkat. Ya. Oke. Tapi kita tidak sampai menguji interval kekonvergenan dari deretnya. Yang tadi saya bilang alasannya karena uji-ujinya kalian tidak dilengkapi semua. Ya, yang Fahmi tanya kemarin kan ada uji banding limit, uji uji banding sendiri. Nah, itu menarik sebetulnya. Fahmi udah baca belum bukunya? Uji-uji konvergensi yang lainnya udah baca belum? Tentu saja di sini kenapa? adalah Dikit, Bu. Dikit. Ya.
Boleh kalau yang tertarik untuk belajar lebih lanjut silakan. Ya. Oke. Nah, sekarang contohnya. Nah, kalau kita mau membentuk deret Taylor dari 1/X, ya sama prosesnya seperti tadi. Cari koefisiennya dulu. Biasanya untuk mencari bentuk umumnya supaya mudah, buat dia beberapa suku, minimal katakanlah 5 atau 6 suku, sehingga kelihatan polanya seperti apa. Misalkan 1/X, ya, deret Taylor dari 1/X pada saat X sama dengan 1. Ya berarti kan cari F1-nya 1, F aksen 1, F aksennya apa nih? Kalau 1/X, F aksennya apa? Min 1/X². Min 1/X². Sehingga kalau kita substitusi 1, dia min 1. F double aksennya apa? 2/X². Ya, 2/X². Sehingga kalau kita masukkan menjadi 2. Dan seterusnya, ya. Kalau kita lihat polanya apa nih? 1, min 1, 2 faktorial, min 3 faktorial, 4 faktorial. Koefisiennya ya. Sehingga turunan ke K pasti nilainya adalah min 1 pangkat K ke faktorial. Ya, oke. Setelah kita dapat koefisiennya ini, baru kita tuliskan deret Taylor-nya. Tadi kan deret Taylor. Nah, ini kan, makanya harus ingat, oh ini deret Taylor. Ya kalian tinggal masukkan F1 berapa, F aksen 1 berapa, F double aksen 1-nya berapa. Tinggal dimasukkan, dapatlah ini. Ya, jangan lupa memasukkan apa, karena Taylor berarti variabelnya di sini X min 1, X min 1 kuadrat, ya. Ini penulisannya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu nggak sebelum lanjut? Kemudian Ini yang bawah ini yang sigma ini kan sigma dari K sama dengan sampai K3. Pangkat X min 1 pangkat K ini awalnya ada K faktorial yang mana nih ini? Kan ya. Yang pola umumnya ini kan nih. FA, F aksen A, F double aksen per 2 faktorial. Awalnya kan ada faktorialnya, tapi habis dengan nilai koefisien yang ini kan. Nih. F double aksennya kan 2 faktorial. Tadi polanya ada dibagi 2 faktorial. Jadi habis kan? Ya. F triple tadi 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial kan jadi habis. Jadi saling menghilangkan sehingga hasilnya hanya ini. Ya. Oke. Nanti kita latihan. Kalau deret Maclaurin gimana? Deret Maclaurin juga sama, prosesnya sama. Yang membedakan kan hanya titik A-nya, 0 atau bukan 0. Misalkan fx-nya sama dengan sin x. Nah, kita mau buat dia deret Maclaurin-nya seperti apa. Maka cari turunannya, katakanlah sampai turunan ketiga. Turunan pertama cos, turunan kedua min sin, turunan ketiga min cos. Masukkan nilai 0 x-nya. Dapatlah pola 0, 1, 0, min 1. Pasti deret berikutnya 0, 1, 0, min 1. Berulang terus ya nilainya. Oke, sehingga setelah kita punya koefisien itu, kita punya nih sampai polinom ke-8, misalkan polinom ke-8. 0, 1, 0, min 1. 0, 1, 0, min 1. Dia berulang terus kan koefisiennya ya. Oke. Sehingga untuk polinom deret Maclaurin-nya, nolnya kan kita tidak harus tuliskan kan, sehingga kita punya ini x min x pangkat 3/3 faktorial plus x pangkat 5/5 faktorial dan seterusnya. Nah kalian harus bisa membentuk ini nih pola umumnya atau rumus umumnya apa, sehingga kalian bisa tuliskan tadi sin x dalam bentuk deret. Nah, ya, jadi sin x itu kalau diuraikan menjadi deret Maclaurin ini bentuk umumnya atau bentuk sederhananya ini. Ya, kenapa sih kita perlu membentuk deret Maclaurin katakan? Ya, atau deret Taylor. Tujuannya apa? Digunakan untuk mengaproksimasi atau mencari nilai dari suatu permasalahan yang ternyata kita tidak bisa mudah mengerjakannya.
Contohnya gini, bisa kalian jadikan supaya kalian tahu kenapa sih kita harus belajar bagaimana Maclaurin, suatu kenapa sih kita itu ya. jika dilakukan dengan Mana ya? menggunakan expert Oke, untuk perhatikan yang ini. Ya. Cari integral berkaitan 01 E dengan, pangkat min review X kuadrat dari dx. dosen. Kalian Jadi, bisa nggak viewer ya, menyelesaikan kalian integral bisa ini? baca dan kalian ringkas. E pangkat min X Bagaimana kuadrat dx jika ada evaluasi integralnya? di- Pakai cara dengan apa? Menggunakan expert ya. Untuk mereview Yang sudah kalian pelajari, substitusi bisa nggak? pedoman. Nah, sekarang Bisa nggak, kita Mi? akan, Substitusi bisa nggak, Fahmi? melakukan yang kedua. Halo? Metode yang kedua menggunakan cognitive Fahmi bisa method. nggak pakai substitusi ini? E pangkat min X kuadrat. Bisa menggunakan behavior coding, bisa Kenapa, Mi? menggunakan cognitive Halo? interviewing, ataupun Enggak. metode kognitif yang lain, Kenapa? yang Nggak jelas. berbasis Enggak. Nggak bisa. Pakai parsial pun nggak bisa. Ya, karena di sini ada E pangkat min X kuadrat. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan integral ini adalah membentuk fungsi E pangkat min X kuadratnya menjadi suatu deret Maclaurin. Ini adalah deret Maclaurin dari E pangkat min X kuadrat. Dari mana deret ini? Kalian bisa hitung dengan cara yang tadi. Cari koefisien dari suku-sukunya. F0, F aksen, F double aksen. Ya. Oke. Setelah kita punya deret ini, maka kan integral ini bisa kita tuliskan integral dari deret ini. Ya kan? Ya, karena E pangkat min X kuadratnya ini penjabaran deret Maclaurinnya. Sehingga integralnya bisa kita saja selesaikan juga dari mengintegralkan suku-suku dari deret tersebut. Diintegralkanlah, masukkan batasnya. Jadi kita punya deret ini. Nah, kemarin kan kita sudah bahas, deret konvergen pasti punya jumlah. Ya kan? Jadi setelah kita punya deret ini, kita harus uji apakah deretnya konvergen. Kalau dia konvergen berarti dia punya jumlah. Ya kan? Maka kita tahu integralnya seperti apa. Ya. Oke. Itu manfaatnya. Salah satunya kenapa kita cari deret dari suatu fungsi. Ya. Atau misalkan gini, kalian mau kalau pakai kalkulator kan gampang ya. Misalkan kalian mau cari kalau E pangkat 7 itu berapa sih nilainya? E pangkat 7 nilainya berapa? Tanpa pakai kalkulator. Misalkan ya. Nah, berarti kan E pangkat 7 kita bisa gunakan deret Maclaurin dari E pangkat X. Tadi kan E pangkat X apa? Tinggal masukkan, ya kan? 7-nya sebagai nilai dari si X-nya. Gitu. Tinggal kita mau pendekatan sampai berapa desimal, atau sampai berapa suku pendekatannya. Gitu. Ya, salah satu manfaatnya. Oke, sekarang Bu Nelly minta kalian coba cari deretnya. Ini kan Bu Nelly tuliskan beberapa deret dari fungsi. 1 per 1 min X, oh ini deret Maclaurinnya. 1 per 1 plus X kuadrat, ini deretnya. Ya. Tadi kan kita sudah cari E pangkat X ya. Dicontohkan E pangkat X ya. Belum ya yang E pangkat X? Belum. Oh yang polinom ya. Tadi kan yang polinom ini. Ya. Polinom ini kan E pangkat X nih. Ya. Tinggal tambahkan 0 sampai A hingga aja. Ya. Oke, sekarang mulai minta kalian kerjakan. Di sini kan udah ada nih deretnya, tapi buktikan. 1 per 1 min X ini deret Maclaurinnya. Silakan. Kemudian satu lagi apa ya? Mungkin saja seorang responden. Ya, cari juga X, E pangkat X. Ayo. Bu Nelly minta kalian cari tiga. Cari 3 ya. 1 per 1 min X sama len 1 plus X dan satunya X E pangkat X. Ayo, silakan kerjakan dulu nanti siapa yang mau jawab. Paham nggak yang dimaksud Bu Nelly? Oke, silakan. Saya kasih waktu dulu. Kemarin kalian sudah punya pengalaman di PKL. Ya. Ada 3 soal. Ya. Mungkin, 1 per 1 min X yang ini. Bisa kemudian len 1 plus X, satu lagi X, E pangkat X, X kali E pangkat X. Coba cari deret Maclaurinnya. Ayo, yang sudah
Selesai, silahkan. Apakah benar-benar membaca teks ya secara eksak, tidak ada perubahan sedikit pun, atau kalau mengubah sedikit banyak ya, atau kalau drawing ini pasti kalian ada di sini salah satunya ya. Atau kalian juga mungkin mengamati responden atau bertemu dengan responden, berapa banyak misalnya responden yang meminta klarifikasi ketika diberikan suatu pertanyaan atau melakukan interupsi. Nah ini adalah kode-kode. Nah ini sebetulnya Siapa sudah yang mau jawab? dilakukan Ada yang udah mau jawab? di PKL D3 ya. Jadi pada waktu D3 melakukan PKL, mereka ke rumah tangga itu berdua. Ya. Satunya melakukan Satya udah masuk lagi kan? Satya? pendataan surveinya yang karena Satya? Sudah Bu, tapi izin off kan bukan Yang- saingan. Oh, Keduanya. ya, ya. Tadi Satya mau nanya ya? sebagai Iya Bu. Nanti aja ya, habis kuliah ya. Habis ya. observernya, pengamatnya. Emang kamu Dan daerah dia mana kok? perhatikan, Terganggu sinyal? pertanyaan Cilacap Bu, tapi lagi jelek nih Bu. Dari tadi. Kira-kira, Oh, lagi bermasalah. responden menginginkan Oke. ulang. Ayo siapa yang mau dan coba? sebagainya. Cuma saya belum melihat laporan sudah ada ya. Ada yang mau nyoba? Berapa banyak Bahas? ya dari kode-kode Silakan. ini iya, yang diperoleh dari PKD kemarin ya. Silakan Bu, nanti Bu Deli cek tapi kamu yang mandu. Ayo, Kemudian ya, silakan. nah, di Coba. sini ada contoh ya. Ada contoh Nasib. Susah bacanya. Nasib mau di nyoba sini nasib. membandingkan Kamu panggilnya apa? Nasib apa beberapa, Satria? apa ada Panggilnya Rama, Bu. Suku yang ketiganya yang mana ya? pertanyaan A, Iya, Bu. Kamu Lagi mau ngitung, nyoba Bu. nggak? pertanyaan Lagi A ngitung. Masih ngitung. 93% Ayo mulai aja nih, siapa yang mau? Rama, oke. wawancara atau Ayo interview kita itu mulai. membacakannya secara Gedein dulu. Oke, Eksak, Rama. sesuai Rama mau yang dengan mana nyobanya tadi? apa ya? Soalnya Tapi kalau yang di Yang 1/1 min X. fx di sini malah tidak ada yang melakukan 1/1 min x gitu ya. Ini nanti Oke. kalian bisa identifikasi Berarti kita perlu apa nih? kira-kira F jenis 0. dari A ini. Lupa. Sehingga banyak pewawancara Oke. itu F aksen. F benar-benar aksennya apa? menirukan Min 1/1 min X kuadrat. Nah, ini Yang tentu satu. pertanyaan A dan B ini Per punya X pangkat min min 2. diri. F double aksennya apa, Ram? 2, 1 min X pangkat min 3. Kira-kira F triple-nya apa? pertanyaan B itu apa? Minus 6, 1 min X pangkat Biasanya min 4. pertanyaan-pertanyaan yang Keempat. sering ditanyakan sesuai dengan yang pertama itu berkaitan Ya. dengan Ini kan Iya. pertanyaan Oke. fakta. F5. Yang mungkin tidak perlu penjelasan lebih lanjut, tidak perlu dilakukan perubahan. Iya. Oke. Itu responden sudah Sekarang memahami. cari nilainya. Berarti di sini apa? F0. F0-nya berapa, Ram? 1. 1. Sini F jadi pair coding aksen. itu Berapa, Ram? merupakan Min 1. metode F double. yang menggunakan scan coding untuk apa? Untuk 2. mengklasifikasi jenis F triple. perilaku dalam proses. Minus 6. Perilakunya apa? Kalau perilaku Ya, ini boleh saya wawancara dan tulis 2 juga faktorial. Minus 3 faktorial. tujuannya untuk mengidentifikasi ya, jenis atau perilaku yang diyakini memiliki efek pada kualitas Iya. respon tadi. 20. 4 Jadi faktorial dari ya. situ bisa misalnya F5. kalau 5 faktorial. Minus 5 faktorial. meminta pertanyaan tersebut Di sini diulang, boleh min 1 faktorial, di atau sini 0 diklarifikasi, faktorial. Ya. Oke, berarti ada kemudian pertanyaan tulis itu deret McLaurin-nya. Kan ini dan seterusnya gitu ya. Cari berarti tanda deret kutip McLaurin memiliki apa? halaman Suku besar. pertama. Tuliskan dulu polanya, formulanya, supaya kalian makin Ketika ingat. kita sudah Pola memahami McLaurin kan F0, maka F aksen 0, itu akan X, menjadi F double perhatian. aksen 0, Kemungkinan X kuadrat responden per 2 akan faktorial, memberikan jawaban F triple kurang 0, tepat. X pangkat 3 per 3 faktorial, F4 0, Kalau tadi X pangkat behavior 4, coding. 4 faktorial, sekarang dan seterusnya. konik Masukkan nilai Kognitif koefisien bisa yang kalian peroleh. F0 berapa tadi?
Kalau tadi itu lebih, 1. F cenderung, aksen ya, min 1. ada yang mengamati. F double Seperti, aksen pada PKD 3 itu ya. Jadi ada yang mengamati X kuadrat. 2 faktorial per 2 faktorial X kuadrat itu ya. F triple-nya kalau kognitif min ini, 3 faktorial X kuadrat per min 3 faktorial. 4 faktorial, 4 faktorial sehingga X. tahapan F3-nya dari berapa? proses respon tersebut Betul ya, udah ya. itu Ini X dapat pangkat 3, diidentifikasi oleh ini pelajar. X pangkat 4, dan seterusnya. Kalau bentuk Jadi sederhananya jadi contohnya apa? gini, Ini, sekarang pikirkan ini, fisik Anda, ada pertanyaan gitu. ini, dan Termasuk seterusnya. penyakit Atau fisik dan cedera. harus kita ubah dalam bentuk Berapa sigma. hari dalam 30 Sigma, menit terakhir? apa nih? Kesehatan Karena fisik Anda berubah tidak tanda berarti min 1 pangkat Kemudian setelah K, X responden pangkat berpikir, K. K-nya dari 0 sampai, kemudian akhirnya si respon kan mengalami proses respon betul nggak? dari mulai dia Kalian harus bisa menguraikan ke dalam bentuk deret ini, dan kalian harus bisa mengubah dalam bentuk sigma-nya. Bentuk sigma. Bisa dipahami ini? Atau ada yang salah? Ada yang mau koreksi? 2 hari ini Permisi Bu. harus Ya. jelas. Itu yang buat f aksen x-nya itu yang 1 min x dalam kurung itu belum diturunkan seperti ini. Yang f aksen. Ya. Ini kali min 1 ya. Responden tersebut. Ini kali min 1 ya Si Maria ya. pewawancara mengajukan Iya Bu. Ini kali min 1. Ini kali min. pertama adalah Berarti beda tanda aja ya. bagaimana Anda Positif mengumpulkan negatifnya jumlah beda ya. Betul nggak? Nah ini kalau kalian lihat Iya Bu. Apa? Susena, Harusnya plus. Ya. Di sini ada harusnya salah minus. satunya mengenai Di sini harusnya plus. keluhan selama seminggu yang Harusnya lalu, ya kan? minus. Atau Harusnya sebulan yang plus. lalu saya lupa. Berarti di sini ganti Jadi ada pertanyaan kan, apakah ini. bulan ya? Apakah sebulan yang lalu Anda Positif semua. Positif semua. Coba-coba. jawabnya ya atau tidak? Ya. Nah, Oh, jika positif. iya, berapa Oh, hari? iya, iya. iya. Kan berarti kita harus tahu atau si responden itu harus tahu. F aksen min 1 kali ini kali min 1. Jadi 1 min itu ya. F double aksen min 2. Oh iya, betul. Positif semua. Di sini Macam-macam tuh ya. Ada batuk, ada harusnya ini. demam dan Ini sebagainya. harusnya habis sekarang itu. Kemudian Yang ini positif ya. Berarti positif. apakah Anda terganggu karena adanya keluhan tersebut? Dikatakan terganggu jika misalnya anak yang sedang sekolah menjadi tidak di sekolah. Anak yang biasanya bermain jadi tidak bermain. Nah, itu adalah konsep. Oke, betul ya, dia harus Jadi positif ketika semua. ditanya berapa hari gitu ya, maka kita harus tahu sebetulnya si responden ini Jadi berapa jawabannya ini? Nah, ini disebut dengan Ini harusnya cognitive 1 ya? ya. Ini harusnya 2. Ini harusnya Ini kan tadi ada ya. berapa? 3 termasuk, faktorial. Luka dan cedera, ya kan? Ini 4 Untuk fisik faktorial. dan cedera. Berarti di sini Kemudian plus. untuk meyakinkan Plus. bahwa si responden Plus. mengerti Gitu ya. apa yang Ini ditanyakan, plus. maka ditanya lagi Plus. Berarti ini cukup. penyakit atau X luka apa pangkat yang dimasukkan ke dalam jawaban Anda. Betul? Kayak gini? Ini untuk meyakinkan bahwa Iya. Oke ya, si harus responden hati-hati itu ketika menurunkan. menjawab dengan benar. Oke, siapa yang mau coba nomor berikutnya? Nah, kemudian Ya Bu, izin Bu. tanya lagi Siapa? dari sini ya. Arza. Apakah Anda Ya, fisik Anda tidak baik? tadi soalnya apa? Helen ya? Si responden Enggak Bu, yang X kali pangkat X. apa Oh, yang yang dimaksud X dengan itu. baik? Oke. Dan apa yang dimaksud dengan Fx-nya ya kan? X. X kali X pangkat X. Ya. Jadi, apakah Anda Ya kan? Iya Bu. sulit F aksennya apa aja? apakah hari baik atau Pangkat X tambah pangkat X dikali X. Atau pangkat X dalam ini kurung 1 gunanya plus X. adalah untuk Ya, meyakinkan F double aksennya apa aja? bahwa Pangkat X dalam kurung X plus 2. responden berikan itu akurat. Ini tulisin aja ya, biar temennya yang lain. Nanti kan dari jawaban-jawaban Ya. pertanyaan ini F triple-nya apa? bisa disimpulkan X dalam kurung dalam kurung pangkat X dalam kurung X plus 3. asal-asalan atau memang Ya, jawaban tersebut keempatnya pasti berdasarkan 4 ini. pemahaman Ini aja. dari si responden. Iya Bu ya.
Oke, Jadi, sekarang kan kalau kita akurat nanti nggak akurat kan? cari nilainya. Nilainya F0-nya berapa, Za? 0, 0. Jadi kognitif aksen interviewing adalah nolnya. metode untuk 1, membantu proses Satu. kognitif F double aksen nolnya. dengan 2, melakukan F triple nolnya. pendekatan wanita 3, 3. intensif. F 4 nolnya 4 ya. Nah, itu Oke, dan kognitif seterusnya. interviewing. Sekarang kita tulis X pangkat Metode X kognitif namanya lainnya F0 itu ditambah apa ya? dengan respon latens ya, F aksen dengan 0 bigness ya, X dengan tambah shorting. F Kita double lihat aksen ya, 0 apa X itu kuadrat respon 2 faktorial F triple 0 X respon pangkat 3 latens per ini 3. Gimana ya? Kemarin gue nemu. untuk mengukur Tinggal masukkan nilainya. analisa waktu yang F0 nya berapa? 0, jawab 0. pertanyaan tertentu. tambah X, Iya, Ini juga tambah 2X kuadrat per 2 faktorial, 2X kuadrat 2 faktorial ditambah 3X pangkat 3 per 3 faktorial, ternyata tambah 4X pangkat 4 per 4 faktorial. membutuhkan waktu yang cukup Oh iya Bu, ini saya lupa sederhanain buat coret-coret Bu. Saya langsung bikin sigma di sini. juga yang membutuhkan Enggak apa- hanya apa? sedikit waktu. Sederhana. Saya langsung bikin sigma. Ini saya nggak coret faktorialnya ke atas. Nah, ini kan nanti Bisa jadi Oh. 1 per 2 itu. Iya, ini X pangkat 3 per 2 ketika X X pangkat pangkat 4 per 6. per hasil dari 6 itu kan 3 faktorial. 2 ini 2 faktorial. Ini 1 faktorial. Ini bisa 0 faktorial. Nah, kalian Ya. pikir ya, Ditambah dan seterusnya. kalau ini Berarti sigmanya apa nih? responden diminta untuk membaca Sigmanya uraian positif semua, berarti tentang X pangkat X pangkat N per 1. kepada mereka sebagai sketsa. X N per 1. Jadi K sudah per 1. plus 1 dibagi K per 1 faktorial. semacam inilah semacam Kamin pedoman ya. 1 faktorial. Dia nanti diberikan pertanyaan Betul. respondennya Kamin 1. sesuai Bukan dengan kami situasi satu. atau situasi K, hipotetis. K K plus faktorial ya? K faktorial. K K faktorial. faktorial ya, sorry. Bukan Kamin Apakah 1. si responden ini Sudah. paham atau tidak? Gitu kan. Nah, harus bisa mengubah itu ya. Nah, sedangkan Menjabarkan teknik, kalau dan ini si membuat bentuk sederhana. subjek ya atau si Gimana yang responden lain? diberi seperangkat benda yang Joni, disusun tanpa urutan tertentu dan ini Ya Bu, gimana Joni? beberapa kriteria. ya Bu, bisa Bu. Bisa. Nah, mungkin saya belum punya Oke, yang variabel satunya Joni. maksudnya untuk apa, nanti bisa kalian Kerjain kita pandu ya Joni. ya. pelajari, ya. Oke. Sudah di screenshot. Nanti ini karena mau dipakai, di pembahasan yang terakhir. Ini akan mudah dipakai. Melihat bagaimana Sudah di screenshot, Mbak? Sudah, Bu. Udah, oke. memahami John, suatu soal yang satunya. Bu pertanyaan. Lili mau lihat kamu memang bisa. Sama dengan learn Kalau 1 plus X ya, John. Soal yang satunya kan. expert, Oke. Turunan pertamanya apa, John? cognitive method kan yang adalah Turunan learn. Apa learn? Online. Briefing ini intinya Oh, adalah suara kamu kecil. evaluasi melalui focus group discussion ya. Bisa focus group discussion dengan Apa, John? responden. Oh, aku masih ngitung. Ayo Bisa langsung. juga antara responden dengan F aksen. wawancara. Nah, dari sini kan Ini turunan learn apa turunan learn? Turunan bisa learn. Turunan learn misalnya apa untuk turunan learn? menguji suatu konsentrasi. Logaritmanya apa? Nah, sini bisa dilakukan pretesting. Suara kamu ke Kemudian mic-nya Jaringan tidak bagus. ke mulut. bisa Mic-nya. juga Mic-nya, melakukan mic-nya. pretesting dengan Nah. melalui telepon. X. Apa? Ini debriefing Turunan dan learn. observasi. Ya. Jadi kalau debriefing Turunan lens 1. ya, Mm-mm. sedangkan Apa? aktivitas itu bisa 1 per X. dilakukan Ini dalamnya apa, John? dengan telepon ya ataupun Ayo. Dan dengan memantau 1 per 1 plus X 1 per 1. ya, kali turunan X di sini. survei. 1. Ayo. 1. Ujian. Kalau di PKN kan seperti apa Ya Bu. plan dan sebagainya. Oke, turunan keduanya apa, John? Nah, kita masuk Min 1 ke metode monitoring. Mm-mm. per Monitoring min dan 1 per controlling ya. Per berapa? Mengenai kualitas data. per 1 tambah X Pengendaliannya ya. Ini Pangkat berapa? digunakan pangkat min 2. pada berbagai tahapan survei. Ya.
Jadi kalian sudah memahami, min 2. sudah membahas kita Oh, ada min 2. Berarti tahapan apa di survei sini? mulai dari Sekarang. tahapan 2 Min 2. sampai dengan analisis. Nah, di sini kan kita sudah belajar bagaimana melakukan pengendalian misalnya pada saat Betul, kita melakukan atau menentukan frame. Yang lain betul nggak gitu? Ada yang salah nggak? Jadi kan ada hal-hal untuk memastikan Turunannya apakah aja. frame itu sudah betul semua. Betul, Maria? Itu Bu yang turunan keempatnya itu min. Jadi di sini Iya deh, dilakukan sorry. adalah Betul. Kira itu. berbagai ya. tahapan survei. Oke, sekarang Yang McLaurin saya, ya. Berarti gunanya 1 untuk plus X meningkatkan sama kualitas dengan data. F0-nya dulu. F0-nya apa? Memastikan, Joni? apakah dalam memenuhi standar yang diterima, F pada misalnya, saat ya. X sama dengan Ya, 0 mungkin berapa dari Jon? 100%, tapi sudah bisa di atas 95. Masukin ke sini Jon. 0. Jadi berapa? Nah, sedangkan Oh, jadi ngeheng ya? yang kedua itu bisa melakukan Wayan. Nih Wayan. supervisory Ayo lanjutin. observation, Tolongnya apa? pengawasan ke lapangan langsung selama survei sedang Suara kamu kecil, deketin. Deket. 0, Bu. Kecil ini adalah banget. dengan cara Terus Aksennya apa? 1, langsung saat 1, wawancara ya, F double melakukan aksennya. wawancara. minus 1, Efektif mengidentifikasi F triple. kesalahan tertentu. Nah, 2, ini saya pernah terus di apa? minus 6, BPS pernah melakukan ini pada saat SP 2010. Ya, jadi kebetulan SP 2010 itu saya terlibat Berarti apa nih? banyak tahu mengenai bagaimana 0, proses bisnisnya, ya, F aksen 0. pelaksanaan lapangan, pengolahan dan sebagainya. F double aksen 0. Pada waktu itu, ya, X kuadrat. ada F triple. oke, triple A, bahwa 0. seorang X pangkat 3 per 3 koordinator faktorial, ya, terus harus mendampingi F0-nya 0 ya. anggota 0, si F wawancara aksennya pada saat X melakukan wawancara Ini. pengolahan. minus 1 per 2, Ya, itu dilakukan di kali awal. X 1 kuadrat, per 2 faktorial X Ini kan kuadrat gunanya adalah untuk plus plus 2 per 3 faktorial, memperbaiki kali X pangkat hasil wawancara 2 dari si faktorial wawancara yang dipanci petugas. 2 kali 3 faktorial, kali Ya, X semua pangkat didampingi pada saat awal-awal yang di atas 3 faktorial, petugas kampus 2 ini juga. melakukan wawancara. Nah, Bentar. jadi dengan Balik ya, demikian Bu Nelly ya? kesalahan yang sama Eh, bisa diminta benar Ibu, benar. Ininya 2 kan? rumah tangga berikut. Enggak, benar dah 1. 1 ya, 1 per 2 Jadi faktorial. dilakukan koreksi Yang ini 2 faktorial per dan juga 3 3 faktorial kali X sini. pangkat 3 X pangkat 3 dikurang 6, dikurang 3 faktorial, kurangi 3 faktorial per 4 faktorial X pangkat 4 4. faktorial X pangkat. Nah, ini Berarti sederhananya apa? pada X saat pengumpulan min X minus orang X kuadrat per 2 kalau di plus ditambah X pangkat 3 X pangkat 3 min dikurang 1 1 per 4 X pangkat 4. supervisor yang dari berarti ini kabupaten sama dengan dan sigma juga dari provinsi. X min 1 Minus 1 Nah, pangkat pangkat 1 H plus 1 menggunakan bisa mulai dari 1 supervisor X pangkat pada K untuk per K. atau mengobservasi Ya. selama 15 K-nya boleh dari 1, boleh dari itu 0, tergantung bisa menyesuaikan. juga Ya, jadi nggak harus mulai dari 0 melakukan terus. Ini kita mulai dari melalui 1. telepon. Ini yang fungsi Kita juga melakukan len monitoring 1 plus dan, X. observasi langsung Oke, ke lapangan. Ya. itu 3 contoh mencari deret McLaurin Kalau lihat dari telepon gampang. fungsi-fungsi. Lihat Ibu, saya izin bertanya dong Bu. telepon. Apa Irsya? Itu kalau ada deret hasil Kalau akhir via tuh telepon, awalnya positif 1, ini terus setelah itu positif kita lagi. tidak Boleh bisa kita bisa nggak Bu sigmanya Bu? meyakinkan Jadi depannya sukses. 1 plus sigma gitu. apa yang kita observasi Di nomor 3 yang A ada tuh. apakah Hasil akhirnya 1 plus informasi yang ada itu benar atau Nomor tidak. 3A. Tapi 3 kalau yang A. mengawasi langsung ke lapangan, Benar, maka benar dulu. banyak hal yang bisa diperoleh untuk Nomor 3, evaluasi slide ke berapa? suatu survei. Slide. Yang latihan iya ini 3 yang A. Apalagi ketika kita menggunakan 17. Iya, yang A. 3A len X. rekaman. Iya Bu. Len X pada saat Itu sama dengan E. Dengan Iya. record ini, Ya, terus kenapa?
itu nanti akhirnya pas dijabarin itu 1 ditambah 1/E dalam kurung X min E. Nah itu boleh nggak Bu? Pas kita jadian rumus sigma itu satunya dipisah ke belakang, jadi 1 plus baru sigma. Soalnya depannya positif keduanya. Oh boleh. Boleh nggak Pak? Oke, makasih Bu. Ada lagi? Pemalsuan data. Itu namanya fabrikasi. Oke ya. Ini beberapa sudah ada daftar dari Derek Maclaurin suatu fungsi. Tadi kita sudah buktikan untuk 3 fungsi ya. Kalian setidaknya sudah coba mencari sendiri Derek Maclaurin dari suatu fungsi ya. Oke, latihannya kan beda ya. Polinom itu berarti kan berhingga sukunya. Padahal tapi prosesnya sama ya. Tadi kita sudah lihat apa? Yang pangkat ini udah, ini juga udah kan tadi, ini juga udah. 3 ini kan tadi kita kerjakan ya, kita kerjakan cari Derek Maclaurin-nya sudah. Oke, yang ini lewat aja. Nah, yang ini aja. Bu Nelly minta kalian coba cari Derek dari tugasnya ya, latihannya bisa cari nomor 2, kemudian bisa juga kemudian nomor 4 mengkodekan ya, sama nomor berkaitan dengan tadi perilaku si pewawancara dengan responden. Ya, bagaimana 14 ya, nggak usah semua lah, 2, 4 sama 14 ya, nanti dikerjakan di rumah. Jadi banyak yang bisa digunakan kalau banyak yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan suatu alat tangkap. Sekarang Bu Nelly minta lagi sama kalian, coba cari yang nomor 6 sekarang. Cari Derek Maclaurin untuk nomor 6. 1/1 plus X. Ayo, silahkan. Hal yang bisa didapat ketika kita melakukan monitoring dan observasi langsung ke lapangan, apalagi kita menggunakan alat terekam. Ya. Siapa mau coba bantu? Oke. Nah, Mandu. kemudian post survei. Ya, jadi setelah survei, kita juga bisa melakukan evaluasi. Yang mau mandu? Metodenya ada bisa dengan eksperimen, observasi, ya, kemudian mengecek konsistensi internal, kemudian juga melakukan validasi dengan data eksternal, kemudian juga melakukan. Ibu, maaf Bu, itu kalau kita kerjain itu nanti hasilnya kayak yang tadi nggak sih Bu? Yang LAN itu Bu, awalnya, kayak akhirnya. Yang LAN? Yang LAN X plus 1 itu. Kan turunan LAN 1 pertamanya plus X. LAN X plus 1. Post enumeration survey. Ini? Iya, kalau turunan pertama kan mulai sama kayak gini kan. Oke, itu nanti makanya next. Makanya Bu Nelly kenapa kalian minta mencari ini. Karena nanti ada materi operasi pada Derek. Ya. Oke, sekarang kerjakan dengan cara biasa dulu. Dengan cara tadi cari koefisien-koefisiennya. Siapa yang mau coba Pandu? Ini adalah rangkaian percobaan. Jadi melakukan suatu eksperimen, suatu percobaan, ya. Itu dengan membuat perlakuan-perlakuan. Ayo Pak Is. Turunan pertamanya Pak Is. Efek, ya. Turunan pertamanya Pengaruh yang min 1 plus X pangkat min 2. Jadi eksperimen itu ada Yang kedua bahwa 2 1 plus X pangkat min 3. Oke. F triple. Secara Min 6 bukan minum juga ya, artinya min 2 kali 3 1 plus X pangkat min 4. perlakuan F4. di mana perlakuan sudah Eh, ada dalam kendali kita. 24 min 2 3 4 kali 1 plus pangkat min 5. Oke. Salah satu materi di Berarti 1/1 plus 1. masalah tentang lancar tapi berapa nih? Cari dulu F0 ya. F0 ya. Ya F0-nya. F0-nya one way 1. dan two way Terus? Ini adalah eksperimen itu melakukan Min 1 dilakukan dalam F double kondisi absen. terkendali. 2 F triple. Kalau min 6. passional studies, F4. ini beda. Ini adalah dengan menggunakan Gini ya. berbeda dengan eksperimen. Berarti ini bisa. Bahwa pemandangan ini tidak berada dalam kendali. min 3 faktorial. Ini hanya berdasarkan pengamatan. Ya. Oke. Setelah itu dibuat Berarti F0 perbandingan dan hasil tersebut. tambah F aksen 0. Selalu tulis ini ya, sambil biar kalian makin apa namanya, makin paham dan makin ingat. Ya,
Ya, supaya nggak terlewat juga. Kadang-kadang pembagi faktorialnya kalau nggak ditulis lupa, ya, nggak dibagi faktorialnya. Jadi biasain aja tulis formulanya apa. Ya, oke, berarti F0, F0 F aksen 1, X, terus F2 aksen X kuadrat. dilakukan dengan negatif, ya. Oh iya, Bu. Negatif. dalam survei yang sama. Min X berarti. Yang diketahui bahwa variabel tersebut sangat X plus X kuadrat, Plus, X kuadrat. terus dulu ya, biar Oh iya, 2 ini X kuadrat, terus X3-nya dikurangi ya. variabel tersebut memang berkorelasi seperti Iya. X pangkat 3 Plus, ditambah ya. 4 faktorial per 4 faktorial 4X Oke. pangkat tidak perlu Berarti 1 min X plus plus kuadrat salah satu. min Min X X pangkat pangkat 3 Kalau dua-duanya plus plus X pangkat 4. 4 dan seterusnya. Oke. karena ternyata variabel tersebut sangat berkorelasi. Oke ya. Nah, Contohnya, sudah bisa dipahami cara ya, cara menentukan survei Deret. deret Maclaurin dari suatu fungsi. Ini ya, cari koefisien-koefisien. Ya. Oke. Sekarang saya lanjut. Ya. Saya lanjut lagi tadi yang ditanya Erza sebetulnya. Ya. Oke. Ada operasi yang bisa kita lakukan pada deret Maclaurin. Operasinya apa saja? Operasinya bisa kita cari dengan mengintegralkan, menurunkan, mensubstitusikan, ya, menjumlah, mengali, apapun operasi aljabar bisa dilakukan dalam deret Maclaurin tersebut. Ya, contohnya, oke, contohnya tadi kita sudah punya, saya hapus dulu. Coba tolong sebutkan tadi deret 1 per 1 min X penjabarannya apa? Nah, berarti kan itu adalah bahwa Karena tadi udah nulis tuh. bertujuan untuk apa? RZ, tolong sebutin 1 per 1 min X itu apa aja? Iya, Bu. 1 ditambah X Kalau ditambah 2 per 2 faktorial X kuadrat. 2X kuadrat per 2 faktorial. 2X kuadrat per 2 faktorial. Ini belum disederhanain, Bu, maaf. Oke. Hasil Tambah 3X kuadrat, 3X pangkat 3 per 3 faktorial. dengan data lain. Tambah 12X pangkat 4 plus 4 faktorial. 12X pangkat 4 plus 4 faktorial. Itu di sini digunakannya istilahnya adalah Pangkat 4 plus 4 faktorial. tentunya tentu kita Berarti harus apa nih? 1 plus X plus X Nah, kuadrat apakah data plus tersebut X pangkat 3 per 2 memang merupakan plus X data pangkat yang 3 akurat? plus X pangkat 4 per Kalau yang 2, kembali 3, itu 4. data yang Per didapat, 2 lagi dong. maka akan sama saja. Jadi kita Benar harus nih. mempunyai cukup pengetahuan Ayo, siapa tadi yang sudah punya? Itu 24. yang digunakan sebagai Ayo, Niwa, 12-nya itu 24. 20, apa nih? administrasi. Niwayan, tolong. Coba. Jadi, Ya 24X per 4. metode 20. evaluasi responsibility. 4. Yang mana 24? Jadi artinya bahwa respon Yang 12-nya itu dibandingkan dengan Ini beberapa 24. catatan administratif. iya. Tentu saja dengan asumsi catatan administratif. Tadi kan kalau nggak salah, apa sih bentuk sederhananya apa coba? Lampu. 1 plus X kuadrat Siapa nih yang lagi ngomong? Rinal. Oke. 1 plus X Kemudian X kita cek plus dengan, X kuadrat plus angka. X pangkat 3 plus X pangkat 4. Oke. Kalau 1 per 1 plus X, Rinal, apa tadi bentuk sederhananya? Benar ditanya. Tolong disebutin tadi harus hasil yang tadi. Kan tadi kalian sudah cari yang 1 per 1 plus X juga kan? Itu udah sederhananya, Bu, ya. Ini kan 1 min X. Yang ditanya yang 1 plusnya. Oh, ya. Ini ada 1 persen. Apa? 1 min X. Oke, apa Rama? 1 1 min X terus plus X kuadrat heeh, min X pangkat 3 terus plus X pangkat 4.
Oke, udah stop. Perhatikan, kalau kita perhatikan bentuk deret Maclaurin dari 1 per 1 min X dan dari 1 per 1 plus X. 1 per 1 plus X, perhatikan nih. 1 per 1 plus X bisa kita peroleh dengan mensubstitusi min X ke dalam X ke dalam 1 per 1 min X. Jadi gini nih, 1 per 1 min X itu kita ganti nih si X ini dengan min X. Berarti apa? 1 per 1 min ini kan? Betul nggak? 1 per 1 plus X itu adalah mensubstitusi min X ke dalam pecahan 1 per 1 min X. Betul nggak nih? Betul? Paham sampai sini? Artinya, untuk deret Maclaurin dari 1 per 1 plus X sama saja dengan mensubstitusi min X ke dalam deret Maclaurin dari 1 per 1 min X. Ini, ya, substitusi nih. Substitusi min X. Berarti ada apa? 1 plus min X plus min X kuadrat plus min X pangkat 3 plus min X pangkat 4 dan seterusnya. Hasilnya apa nih? 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3 X pangkat 4 dan seterusnya. Ini adalah deret Maclaurin dari 1 plus X. Ini kan sama kan? Kalau tadi kan ini kalian cari secara manual kan? Cari koefisien-koefisiennya. Nah, kalau di sini O1 per 1 plus X itu bisa kita peroleh dengan mensubstitusi 1 per 1 min X dengan min X di sini. Artinya, deret Maclaurin 1 per 1 plus X diperoleh dari deret Maclaurin ini dengan mengganti X-nya dengan min X. Ya, jadi salah satu operasinya adalah apa? Substitusi, mengganti. Atau misalkan tadi ada E pangkat 2X atau E pangkat min X. Ya ini apa nih? Substitusi. Kalau misalkan yang ini ya, yang E pangkat 2X. Substitusi apa? 2X dalam deret Maclaurin siapa? E pangkat X. Tadi E pangkat X apa? Deretnya. Coba tadi apa? Rama. Coba lihat, Rama. Yang E pangkat X apa? Deretnya. Ada nggak? Tadi di awal-awal kan ada. Nggak nyatut, Bu. Nggak nyatut. Ada yang nyatut nggak E pangkat X apa? Itu pangkat min atau pangkat Apa? pangkat min X atau X? Apa RZ? Pangkatnya min atau positif, Bu? Positif, ini yang positif. E pangkat X. Antara face to face. Tadi kan ada di awal tuh yang polinom Maclaurin, contoh polinom Maclaurin di slide-nya. Teks yang ambil dari diamond itu bisa berbeda. Nyambung nggak apa yang Bu Nelly jelasin nih? Nyambung, Bu. Nyambung. Oke, Bu Nelly minta tolong dibacakan yang E pangkat X. Ada yang lihat nggak dari sekian banyak mahasiswa? Masa nggak ada yang? Face to face. Di sini bisa melihat bahwa Halo? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Ayo, langsung aja aktif. Polinomnya itu 1 Siapa nih? setia, Bu. Oh ya, 1. ini signifikansi levelnya 85% dan jadi Halo? di sini ada Oh, hilang lagi? perbedaan 1 plus X antara plus X kuadrat per 2 faktorial dengan Ini, terus? plus X pangkat 3 per Terus? 3 faktorial plus Kalau X yang pangkat tahu 4 kayak Halimatus nih kan udah tahu nih, langsung aja mau, nggak usah takut-takut. Terus apa lagi? X pangkat 4 per 4 faktorial Faktorial dan seterusnya. dan Oke, seterusnya. oke. Berarti kalau E pangkat 2X artinya apa?
ganti X semua di sini dengan E dengan 2X. Berarti kita punya apa deretnya? 1 plus 2X 1 tambah 2X kuadrat per 2 faktorial, 2X pangkat 3 per 3 faktorial, 2X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Kalau E pangkat min X apa? Substitusi min X-nya ke dalam penjabaran yang E pangkat X. 1 plus min X plus min X kuadrat 2 faktorial, min X pangkat 3 faktorial, dan seterusnya. Ya. Sekarang kalau yang ini kan substitusi ya. Dua contoh yang ini substitusi. Sekarang kalau Bu Neri punya X E pangkat X. Tadi kita sudah kerjakan. X, E pangkat X. Apa penjabarannya Halimatus? Suatu gold standar. Tadi kita udah kerjakan. X, E pangkat X. Deretnya apa tadi? Dari kesalahan. 1. Nah, di sini Terus? Betul nggak 1? Salah kayaknya. Bias. Saya lupa juga. Screenshot. Oke, siapa yang screenshot? Izin Atau betul. juga melakukan replikasi Saya Bu mau menjawab. jadi Ya. melakukan test and retest. Ya. Jadi X plus X kuadrat. Siapa nih yang jawab nih? Nah, tentunya di sini Ini Bu. tujuannya adalah untuk mendapatkan respon baru Siapa? responden survei Oke, berapa Mbak di sini? dengan kondisi yang sama seperti survei Plus awal. X Jadi diulang. per 1 faktorial Ini test and retest dan interview. plus X kuadrat per 2 faktorial Ini ada plus Ini. X pangkat 3 ini ya X perbandingan pangkat 3 antara gold standar dan interview plus dengan X pangkat 4 per 3 faktorial. ini ada tipe of Udah. interview-nya. Ya itu Bu. Gold standar Ini kan yang tadi kalian kerjakan dengan cara mencari koefisiennya, ya kan? Ini Oke. itu masing-masing. Ini ya. kalau kita lihat, ini sama saja dengan apa? Mempunyai Mengalihkan X, ya kan? yang Yang ini berbeda. nih, mengalihkan Tujuan dari X apa? ke desainnya. deret Kemudian Maclaurin juga tujuan E dari pangkat anak- X. Betul nggak? Kita tadi punya deret Maclaurinnya E Misalnya pangkat di sini, X gold ini. standar. Kalikan deret Ini ini untuk dengan X. mengoptimasi, Hasilnya ini bukan. bias karena pengukuran. Ya kan? Artinya bisa melakukan Atau perkalian juga. untuk melihat, Bisa atau melakukan mengevaluasi penjumlahan. performance dari si, Bisa melakukan wawancara, turunan. dan Ya. sebagainya. Terus misalkan Bu Nelly tadi juga kita sudah cek apa? Untuk bisa mengestimasi Yang len. varian atau variasi Len 1 dan plus juga X. realitas dari Tadi apa deretnya len masing-masing. 1 plus X? Dan Kan tadi udah kita udah sebagainya. kerjain. Ini contoh. Siap. Ayo siapa? X. Dari sini kita minus X kuadrat per 2 melakukan Terus? plus X pangkat 3 per 3 kita perlu Apa? melakukan per 3 Terus? evaluasi. X pangkat 4 per 4. Tentu saja di sini Oke. yang pertama adalah Nah, kalau len 1 plus X ini kita peroleh dari mana? Dari integral 1 per 1 plus X dx. Betul nggak? Len 1 plus X itu diperoleh dari integral 1 per 1 plus X, bukan? apa yang diketahui mengenai semua Halo? sumber error dalam survei. Ya Bu. Iya kan? Nah, ini apa? Deret dari 1 per identifikasi pada tahapan atau area proses survei yang mana. deret dari len 1 ini sama saja dengan integral dari deret 1 per 1 plus X. Mana 1 per 1 plus X? Ini kan? Masukkan ini ke Kemudian sini. juga untuk merekomendasikan perbaikan Integralin. proses survei. Integral 1 apa? Guna X. mengurangi error Integral pada min survei, X? ya kan? Apa integral min X? John. Kemudian untuk menyarankan pada bagaimana diperlukan penelitian Halo, John. evaluasi dan metodologi lebih lanjut untuk memperluas Johnny, dan ada nggak? meningkatkan Iya Bu. tentang Integral, ini apa integralnya nih? Kalau diintegralin John. Nah, ini ada Halo? prosedur atau X profil dari outline Udah berkaitan jelas. dengan, Absen 1 siapa?
evaluasi kualitas. Ya. Misalnya di bidang prosedur. Absen 1 siapa? Tentu harus ada modenya, kita punya schedule ya. Saya, Bu. Oke. Follow up ya. Lanjut. Apa ini integral? Ya, dan sebagainya. X Dan melakukan cognitive research dan kuadrat. Apa? Dan Tengah X kuadrat. Oke, terus bisa disusun ya. Seperti X pangkat 3. Melakukan evaluasi pada X pangkat 4. sama nggak dengan yang kalian peroleh dari menjabarkan di awal tadi? Ya kan? Sama, Ibu. Sama, ya. Artinya bisa dilakukan juga operasi integral, operasi turunan. Misalkan kalian diminta cari deret dari cos X. Kita sudah punya deret sin X. Berarti cos X itu apa? Turunan dari deret sin X gitu, terhadap X-nya. Ya. Jadi bisa dicari apa namanya deret dari suatu fungsi dengan memanfaatkan deret yang sudah ada. Ya, oke. Ada pertanyaan tidak? Nah, untuk jelasnya tadi ya, untuk yang expert di sini ada. Review. Di yang satu ini kita udah punya tadi. Ini kalau diturunkan dapatnya ini, maka deret Maclaurin dari ini sama saja dengan menurunkan ini. Ya, ini nih, si deret Maclaurin ini sama saja dengan menurunkan. Terus ini, tadi kan yang len 1 plus X juga sama. Ini manfaatnya tadi, salah satunya ketika kita mau menyelesaikan integral maupun hitungan yang lainnya, yang dengan menggunakan aproksimasi. Ya. Ini Taylor kalau X-nya diketahui ini. Ya, contoh-contoh beberapa ini. Oke. Misalkan Bu Nelly minta kalian cari apa ya? Latihan lagi. Ada peringatannya di sini ya. Ya, mohon maaf ya. Nomor 8A, silakan. 8A silahkan untuk cari. lebih nanti bisa kalian baca di buku Bima ya. Sudah ditulis soalnya? Ada penjelasannya. X per X min 1, 8A. Coba cari deret Maclaurin ya, tanpa harus menjabarkan semua koefisiennya. Kalian harus mulai dari deret yang mana? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya minta siapa ya? Siapa dulu yang mau ini? Dibuat responsinya. Yang mau nyoba siapa? Yang berkaitan dengan expert review. Ya. Itu yang di review adalah questionnaire. Ya. Apa itu terstruktur, apa yang tidak? Siapa yang mau nyoba? Ada pertanyaan? Saya. Siapa? Jadi intinya ada bahwa Saya Halimatus. Halimatus, oke. dalam rangka meningkatkan Pindah. kualitas dari suatu Hapus ya. Soalnya tadi apa Halimatus? X. Per X min 1. Oke, min 1. Ada pertanyaan? Di awal kita punya Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Iya kan? Pertemuan Betul nggak? Tadi kita punya. Ya. Ini apa tadi Halimatus? Ya, berarti itu dikali min X. Ini apa penjabarannya Halimatus? Oh, maaf Ibu, itu 1. Kalau tidak ada, saya tutup. 1 plus X plus X kuadrat. Ini ya. Nanti dibaca-baca lagi. Plus ada yang kurang ya. Kita bisa. Ya. Oke. Sekarang ini. Ya, itu hasil. Ini lagi nih. Itu di atas itu dikali dengan. Maka saya sudah tutup beberapa aplikasi. Min 1 ya. Tidak ada, saya tutup ya. Kali dengan min 1. X kan jadinya nanti X. Oh, min X. Oke, kali min X. Kali X berarti X. Ya kan? Terus apa? X min 1 ya. Oke, berarti deretnya jadi apa? Stabil ya. Min X kali deret yang di atas. Ya. Oke. Jadi sini min X, min X pangkat 2, min X pangkat 3, min X pangkat 4, dan seterusnya. Atau negatif sigma, apa nih?
X pangkat K. Itu X pangkat. Ya. Oke, yang lain bisa? Oke. Ada yang pertanyaan dulu nggak? Jelas? Jadi kita bisa peroleh dari operasi-operasi yang bisa dilakukan dalam fungsi tersebut. Mau diintegralkan, diturunkan, dikali, dibagi, apapun. Ya. Oke. Nah, itu materi terakhir untuk pertemuan sebelum UTS. Ya. Jadi, materinya untuk UTS pertama terkait dengan fungsi. Oke, sebelum ke review ya. Boleh kasih soal-soal untuk latihannya. Tadi mana? Oke. Yang ini coba yang nomor 14 kerjakan. Coba 14 absen 8 siapa? Ada absen 8? Saya, Bu. Oke, yang nomor 14A ini kalian dapatnya gimana caranya? Kalau tanpa harus mencari satu persatu koefisiennya. Dari E pangkat min X. E pangkat min X siapa? Dikuadratin. Hah? Dikuadratin? Beda nggak antara E pangkat min X dikuadratkan dengan substitusi X-nya? Iya, beda. Misalnya, ya substitusi baru dikalikan dengan apa? Cos X. Cos X. Oke ya, nanti PR-nya berarti nomor 14. Kemudian nomor 7A. Oke, absen 10 siapa? Saya, Bu. Oke, 7A ini prosesnya apa? Kalau dilakukan operasi. Yang langsung atau yang pakai operasi? Oh, pakai operasi berarti diturunkan pertama per V berarti 2X kali 1 tambah 3X kurang X pangkat 2 kali 3X per 1 plus 3X pangkat 2. Sebentar, siapa ini? Coba siapa? Saya gimana caranya stop share? Siapa? Rinal, Bu. Rinal. Ya, Oke, Rinal, sebentar. Tadi soalnya apa, Rinal? X kuadrat 1 plus 3X. Diapain, Rinal? Pertama diturunkan pertama dulu berarti 2X kali diturunkan, Bu. Yang pakai operasi. Oh, langsung berarti X per 1 tambah X yang penyebutnya dikali disubstitusi. Substitusi apa? Dikali X sama dengan disubstitusi dengan 3. Apa? Oh, dengan 3X. Ya, Bu, 3X. Aja kan 3X kan ini kan? Ya. Setelah itu diapain? Baru dikali sama X pangkat 2. Oke, ya. Nah, nanti itu dikerjakan juga ya. Soal yang itu dikerjakan sama kalian. Kemudian ini nggak usah banyak-banyak, Pak. Terus bawahnya apa? Nah, lihat nih. Yang kosinus. Kosinus itu kan apa? Turunan, si sinus itu, negatif sinus itu kan turunan dari ini. Ya. Kemudian tadi 1 per ini boleh turunannya atau ini integralnya. Ya. Apalagi ya? Nggak usah banyak-banyak lah. Ini soal yang tadi. Ini pangkat. Yang C, 8C. Ya, sama yang 8C berarti. 7A sama 8C. Ini kan tadi udah, tinggal dikali. Yang ini sama juga dikali, tapi ini harus diturunkan nih. Yang 1 per pangkat 3 ini hasil dari turunan. Ya, nanti dicoba latihannya hanya beberapa soal. Oke, itu materi sampai UTS. Ya, oke, materinya pertemuan pertama kan fungsi. Fungsi itu apa? Harus paham
domain, range, gambarnya, cara menggambar grafiknya, ya kan? Kemudian dari fungsi eksponen dan logaritma natural itu apa ciri-cirinya? Ya, ingat gambar len, gambar eksponen harus seperti apa? Menggambarkan grafik, geser kiri kanan, atas bawah, dicerminkan, ya, itu kan sudah dibahas ini. Kemudian limit, kalau bisa disubstitusi langsung ada nilainya. Limit yang kalau tidak bisa disubstitusi harus dicek kiri kanannya sama atau tidak, ya kan kemarin. Kemudian kekontinuan. Kekontinuan ada 3 syarat kan? Apa syaratnya kekontinuan? Suatu fungsi kontinu di satu titik. Apa syaratnya? Apa aja? Fungsi ada, limit ada, limit sama dengan fungsi. Oke, ya 3 itu harus terpenuhi. Kemudian masuk turunan. Kalian harus bisa menurunkan suatu fungsi dengan menggunakan definisinya. Kemudian teknik-teknik turunan juga yang paling sering apa? Perkalian, pembagian. Ya, harus hati-hati. Kemudian turunan aturan rantai. Buat rantainya sehingga alurnya jelas. Kemudian turunan fungsi implisit. Ada kan turunan fungsi implisit kemarin dijelaskan. Gimana cara mencari turunan fungsi implisit. Kemudian aplikasi. Aplikasinya bisa kemonotonan, kecekungan, itu sebagai informasi tambahan untuk membuat grafik. Kemudian ada maksimum minimum, ya kan? Maksimum minimum bisa di wilayahnya terbatas atau wilayah terbuka. Kemarin kita kenal ada titik apa? Kritis. Titik kritisnya apa saja, Wanda? Titik kritis itu ada di ujung-ujung interval, terus ada di titik stasioner dan... Titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu ketika turunannya sama dengan 0. Oke, satunya titik apa? Satunya titik singular. Apa turunannya itu? Tidak sama dengan 0. Oke, ya, berarti harus ingat ada titik kritis, ada maksimum minimum. Ya, soalnya bisa dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk langsung persamaannya diketahui. Kemudian masuk integral. Integral merupakan apa? Limit dari jumlah luas-luas persegi panjang, ya kan? Yang pendekatannya bisa dari poligon dalam maupun poligon luar. Kemarin Bu Nili sudah jelaskan kalau wilayahnya dibagi dengan N berhingga, ya, si persegi panjangnya berhingga atau persegi panjangnya tak hingga. Cara penyelesaiannya kan kalau N-nya tak hingga dengan pendekatan apa? Limit, ya kan? Kalau sembarangnya titik ujung kiri, pola umumnya apa? Titik sembarangnya titik ujungnya kanan, ya, titik sembarangnya titik ujung kanan, polanya apa? Kan sudah dijelaskan juga, ya. Kemudian teknik integral kalian hanya 2, substitusi dan parsial. Tinggal lihat ketika ada soal integral bisa tidak dengan cara substitusi biasa. Kuncinya apa kemarin? Kalau substitusi, turunannya harus ada di dalam integralnya. Ya kan? Parsial harus hati-hati, mana U-nya, mana DP-nya. Kalau di parsial ketemu ada len, pasti itu menjadi pilihan untuk U-nya. Kalau ada batas, jangan lupa ubah batasnya, atau pilihannya apa? Kembalikan terlebih dahulu ke variabel asal. Ya. Kemudian integral itu ada lagi apa? Integral tak wajar. Tak wajar itu karena apa saja, Miss Rina? Batas integralnya tak hingga. Batas integralnya tak hingga. Terus? Limit luas kanannya ada dan tak hingga. Jadi integral itu dikatakan tak wajar karena apa? Karena 2 kan? Apa? Batasnya tak hingga. Batasnya tak atau hingga. Fungsinya tidak terdefinisi pada interval tersebut. Nah, penyelesaian dengan limit. Kemudian ada fungsi gamma dan beta. Untuk fungsi gamma beta kalian harus hafal betul bentuk baku dari kedua fungsi tersebut. Ya kan? Fungsi gamma bentuk bakunya apa, fungsi beta bentuk bakunya apa. Kemudian cara menghitung gammanya, kemarin kan ada n bilangan bulat positif, ya kan? Ada n bilangan pecahan positif, ada n bilangan pecahan negatif. Kalau yang beta, beta mn kan sama dengan apa? Gamma m per gamma m plus n. Ya, oke.
Kalau di luar dari setengah, gamanya silahkan tuliskan tetap gamma sepertiga, gamma seperempat. Ya, oke. Itu yang gamma beta. Jadi tujuannya pokoknya ketika menyelesaikan. Kalau di soalnya tidak diminta pakai gamma atau pakai beta atau apapun, misalkan hitung integral ini, ya silahkan kalian mau pakai cara apapun. Ya, kalau tidak ditentukan. Menurut kalian paling mudah silahkan kerjakan itu. Kemudian aplikasinya untuk menghitung apa? Luas daerah. Ya kan? Menghitung luas daerahnya bisa pendekatan dari integral X maupun pendekatan dari integral Y. Kalau terhadap integral X, maka konsepnya apa kemarin? Apa Arnanda? Konsepnya kalau untuk aplikasi luas daerah, kan pengintegralnya ada 2. Arnanda? Batas di atas kurva dikurangi X. Bawah kurva, batas atas, kurva atas kurangi kurva bawah. Ya, kalau integralannya terhadap Y, konsepnya apa? Batas kanan kurangi batas kiri. Kurva kanan kurangi kurva kiri. Ya, sehingga kadang suatu wilayah kita harus bagi dulu dia menjadi beberapa wilayah. Ya, itu yang aplikasi. Kemudian barisan dan deret tahingga, pertemuan ke-6. Oke, barisan itu cirinya apa, Rizky? Rizky Anissa. Ya, Bu. Ya, kemarin barisan tahingga. Barisan yang memiliki kekonvergenannya gimana cara menentukan kekonvergenannya? Oke, berisik ya kayaknya. Nur Atika. Coba Tika. Ya, Bu. Ya, menentukan kekonvergenan dari suatu barisan tahingga. Gimana caranya kemarin? Ada 2 cara kan? Ayo, harusnya udah nggak harus buka-buka lagi. Minggu depan ujiannya. Siapa yang mau bantu jawab? Ada yang mau bantu jawab? Ilham. Siapa nih? Muhammad Ilham bukan sih? Ilham sih. Ya. Halo Ilham. Kok nggak ada suaranya Ilham? Halo. Rinal. Mau bantu jawab nggak? Ya, Bu. Ya. Apa? Barisan kekonvergenannya gimana caranya? Pertama, pendekatan limit. Baru kalau dia tidak ada polanya, kita bagi 2 jadi ganjil sama genap. Kalau tadi pendekatan limit, kapan dia konvergen? Kalau limitnya apa? Kalau maksudnya gimana? Kalau tadi kan salah satunya dengan mencari limitnya kan? Limit si A. Konvergen kalau limitnya apa? Nilai limit. Berhingga. Ya kan? Tapi kalau KAN-nya tidak tahu polanya, baru kita pisah menjadi barisan subgenap dan ganjil. 2 barisan itu apa konsep dia konvergen? Kalau apa? Harus sama dia, Bu. Nilainya. Barisan kalau ganjil beda dia divergen. Konvergen ke nilai yang sama. Oke. Sekarang deret. Gede Nyoman. Oke, deret tahingga. Kemarin konvergenannya caranya gimana deretnya? Gede. Deret tahingga tuh kita cari dulu SN itu. Apa itu SN? Jumlahnya. Apa itu jumlah? Barisan jumlah parsial. Cari barisan jumlah parsial kan? Ya, jumlah parsialnya. Kita cari limit jumlah parsial tersebut. Jumlah yang konvergen ke nilai L, dia berarti konvergen. Kalau misalnya tidak ada, berarti divergen. Berarti deretnya gimana tuh kalau si barisannya konvergen? Pertama, deret baris. Kenapa? Kita cari dulu deret barisannya. Kalau limit barisannya sama dengan 0, berarti kemungkinan konvergen. Kalau misalnya limit barisan tersebut tidak sama dengan 0, sudah pasti tidak konvergen. Habis itu setelah dari barisan kita nyari jumlah parsialnya tuh SN. Kayaknya ngaco nih.
Nggak ngaco. Sebentar. Kamu tadi kan ngomonginnya barisan jumlah parsial. Kenapa tadi jadi nyampur sama uji dipergen? Kalau yang tadi terakhir gede jelasin kayaknya uji dipergen ya. Kalau limitnya 0 dan tidak 0 ya. Betul nggak? Ya, kan uji kekonvergenan deret itu yang paling gampang adalah dengan uji dipergen. Lihat limit dari si AN-nya 0 atau tidak. Ya kan? Ya, betul. Kalau dia tidak 0, berarti bisa dipastikan deretnya apa? Kalau tidak 0 berarti divergen. Kalau 0 berarti harus yang lain, ya kan? Oke. Uji yang lain dilihat apakah deretnya harmonik atau bukan. Karena deret harmonik pasti dipergen. Deret harmonik bentuknya? Bentuknya itu super X. Ya, super X. Kalau dia deret geometri, kapan dia konvergennya? Deret geometri itu nilai mutlak dari rasionya itu kurang dari pokoknya kurang dari sama dengan 1. Oke, dia konvergen kalau kurang dari 1 sehingga bisa jumlahnya dengan rumus S sama dengan A per 1 min R. Yang terakhir, dengan barisan jumlah parsial. Ya kan? Karena kita harus bangun dulu si barisan jumlah parsialnya. Kalau barisan jumlah parsialnya konvergen, berarti deretnya juga akan konvergen. Dan jumlahnya sama dengan kekonvergenan dari si barisan. Ya, jadi dibalik. Kalau ketemu deret, lihat dulu pakai uji dipergen bisa nggak, gitu kan? Kalau nggak bisa berarti harus pakai barisan jumlah parsial. Tapi kalau di pertanyaannya diminta tentukan kekonvergenan dari deret. Jika deret konvergen, cari jumlah. Berarti harus pakai geometri atau barisan jumlah parsial. Ya kan? Karena kita harus cari jumlah si deretnya. Itu kan? Ya. Oke. Itu yang pertemuan ke-6. Nah, pertemuan 7 tadi yang Taylor sama Maclaurin. Maaf, Bu. Itu yang pertemuan ke-6, uji kemonotonan nggak masuk ya, Bu? Oh iya, uji kemonotonan boleh. Tapi kan, iya masuk ke dalam pertemuan ke-6. Kalau soalnya apa, belum tahu ya. Belum tahu sih ya, apakah kemonotonan soalnya nggak tahu, Bu Nelly. Ya, kemonotonan. Bu. Ya. Kemarin ada tugas yang uji rasio sama uji baris sama uji beda hasil, Bu. Itu gimana ya, Bu? Beda hasil? Iya. Yang soal yang mana, Zak? Yang nomor 3. Nomor 3. Iya, nomor 3. Oke, soalnya apa, Zak? Kita tulis ini. Apa aja soalnya, Zak? N dikali P pangkat min N. AN-nya Gini. Iya. Gini, Zak. Itu N-nya min N. Min? N. Yang mana min N-nya? Yang pangkat. Ini? Iya, gitu. Oh, berarti gini. Gini, Jak. Ini, Jak. Iya, Bu, iya. Kemonotonannya. Kalau uji rasio? Uji rasio. Ini kan? Ini, Bu, maaf, Bu. Bukan yang nomor ini, yang nomor berapa ya? Oh, nomor 2, Bu. Nomor 2, sorry. Apa soalnya, coba? N dikurang 2 pangkat N. N dikurang? 2 pangkat N. Ini. Oke, berarti AN-nya N ini. Yang AN plus 1-nya apa? N plus 1. Gini ya? Betul nggak? Oke, uji beda. Jadi apa nih? N plus 1 min 2N kurang N plus 2 pangkat N. Ini jadi apa? 1 min 2 pangkat N. Pangkat apa nih? 2. 2 tambah 1. 2 tambah 1 ya? Hah? Iya, Ibu. 2 tambah 1. Oh, berarti langsung 3 dong ya? Iya, 3. Mungkin. Oh, Bu Nelly ya. 2. Berapa tadi, Mbak? 3 ya? Iya, 3. N 3. Oke, 3 2 pangkat N. Untuk N lebih besar sama dengan 1. Hasilnya apa nih? Jadi pasti kurang dari 0. Ya kan? Betul nggak? Iya, Ibu. Turun. Ya. Sekarang rasio. Aduh. Rasio berarti apa nih? N plus 1. Ini
dibagi N min 2N. Oke. Menurut kalian, mana yang lebih besar? Besar atas atau besar bawah? Lebih dari 1 apa kurang dari 1? Lebih dari. Lebih dari. Yang ini pasti lebih besar dibanding yang ini. Ini nih, yang atas ini yang atas ini lebih besar. Sorry. Yang atas ini pasti hasilnya lebih negatif dibanding yang bawah. Berarti hasilnya pasti kurang dari, kan kalau rasio apa? Rasio itu kan lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya? Betul nggak? Ada orang nggak? Iya, Bu ya. Iya. Berarti kalau kita lihat yang atas lebih dari kan? Lebih dari berarti ini kenapa ini? Berarti ini pasti lebih dari 1. Tapi di sini lebih negatif gitu loh. Jadi ini kurang dari 1. Karena kalau dicek pakai angka berapapun, gimana Bu ngetes satu angka? Coba angkanya 10. 10. Ini kan jadi N plus 1 min 2 pangkat N plus 1. N min 2 pangkat N. Oke. Tiga, 4. Ini lebih dari 1 ya? Iya, Bu. Lebih dari 1. Berarti hasilnya naik ya? Yang lain berapa hasilnya? Mau naik apa turun? Yang rasio naik, Ibu. Yang rasio naik ya? Tapi kan nggak mungkin dong. Harusnya dua metode itu menghasilkan hasil yang sama. Ini salah dong. Ini harusnya plus min 2N ya. Tapi kan tetap gitu ya. Tetap apa namanya? Ini bukan 3 dong, 1 ya. Kan min 2N plus 2N. Berarti min 2N. Tapi karena M-nya juga ini berarti kurang dari 0. Berarti turun. Kalau yang ini, AN plus 1 dibagi AN, ini 2N plus 1, limitnya ini lebih dari 1 ya. Ya, kenapa hasil itu ya beda? Ada yang beda jawabannya? Ada soal yang hasilnya beda lagi nggak? Nggak ada, Bu. Itu aja. Nggak ada, ini aja. Iya, Bu. Mungkin karena AN itu negatif kali ya, Bu.
selalu negatif, dan pembagian negatif itu tandanya berbalik arah. Makanya monoton turun malah lebih dari 1. Yang monoton naik malah kurang dari 1. Yang monoton naik? Yang AN-nya, Bu. N-min. Ininya ya? Ya. Karena dikali negatif 1 ya, jadinya kan jadi kali negatif itu ya, berubah tadi ya? Iya nih. Makanya ini harusnya kurang dari 1 ini nih. Kurang dari 1 sehingga nanti si AN plus 1 selalu lebih kecil dari AN. Jadi betul sama-sama turun kan? Karena di sini nih. Ini negatif. Gitu. Ya. Itu ya, Za. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah jam 12. Responsinya itu aja, catatan aja. Latihannya kan tadi hanya beberapa soal, silakan dikerjakan. Itu soal untuk UTS, soal materi untuk UTS-nya ya. Dari mulai pertemuan pertama sampai ke 7. Nanti semua... Maaf, Bu. Mau nanya sekali lagi, Bu. Ya, apa sih? Itu yang slide 31 nomor 2, Bu. Cara pengerjaannya gimana ya, Bu? Yang pertemuan 7. Yang geometri. Yang kemarin juga. Slide 31 nomor 2. Itu kan rumus geometri. Ingat. Yang apa soalnya, Zah? Yang apa? Itu sigma... gimana ya? Panjang, Bu. Nah, jadi misalkan ada sigma. Dalam kurung ada 2K dipisahkan sama operasi. Itu geometri kita pisah kanan kiri boleh nggak, Bu? Kalau sama-sama konvergen kita terusin. Tulis aja. Iya deh, Bu. Apa ya? Satu-satu. Sigma. Sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga. Dalam kurung. 2 dikali dalam kurung 1/4 pangkat K. Ini kurung lagi, Ja? Ya, 1/4 pangkat K. Ditambah 3 dalam kurung min 1/5 pangkat K. Min? Ya, 1/5 pangkat K. Ya. Oke, gini. Nah, kan kemarin ada sifat-sifat yang notasi sigmanya ya. Berarti kan ini apa? 2 sigma 1/4 K, terus ditambah 3 sigma gini aja. Gini ya? Koefisiennya kan besar. Iya, Bu. Ya. Iya gitu. Ini deret apa, Za? Deret geometri. R-nya, harga mutlaknya kurang dari 1/4. Berarti apa? Konvergen. Ya. Ini, kalau kita jabarkan kan deret ini jadi apa? Kalau K-nya 0, 1. Atau min 1/5. 1/5. Terus plus 1/2/5. Gini 1/25. Ini Iya. min 1/5 pangkat 3 dan seterusnya. Ini juga apa? Deret geometri kan? Iya, Bu. Geometri harga mutlak R-nya sama dengan berapa? 1/5 kurang dari 1 ya? Betul nggak? Iya, Bu, betul. Berarti apa? Konvergen. Nah, itu untuk jumlah A per 1 min F pakai kita hitung nggak, Bu? Dari masing-masing. Iya, jumlahnya dihitung. Ini konvergen. Karena konvergen punya jumlah, tinggal dijumlahkan. Berarti apa? Baru kita operasi ini, Bu. 2 kali, A-nya berapa nih yang ini? A-nya berarti apa nih? 4/1 kan mulai 1/1 min 1/4. 1 plus, aduh. Langsung hasilnya aja, Bu. 4/3. Plus 1/4 gitu ya? Iya, Bu. Dan seterusnya. Berarti A-nya berapa? 1. 1 dong A-nya kan? Enggak, Bu. Saya tadi jemputin hasilnya. Oh, A per 1 min R. Ya, ini kan jumlahnya aja ya. Aduh. Berarti apa? 1 R. Gini ya? 4. Iya. 4. Ditambah 3 kali. A-nya berapa di sini? 1. Ya. 1 min 1/5. Min 1/5. Gitu ya? Udah iya, Bu. Dari jumlahnya. Gitu. Ya? Iya, Bu. Maaf, Bu. Apa? Ini kalau soalnya kan kemarin kalau kita ubah K-nya jadi 1 boleh nggak, Bu? Di atas itu kan dari 0. Apa nggak masalah? K-nya dari 1. Iya. Berarti nanti berubah dong ini deretnya. Berubah tapi itunya tetap. Ya. Apanya tetap? R-nya. Berubah kalau K kita ubah jadi 1, itu pangkatnya kurang 1 kan ya, Bu? Jadi K-1 nggak sih?
Jadi ya harus berubah jadi K-1. Tapi cuma berubah dikit doang, R-nya juga sama aja kayaknya. Tapi suku pertamanya Eza, hati-hati. Di sini kan suku pertama 1. Makanya ketika Eza pindah ininya ke 1, di sini harus K-1 kan? Pangkat si seperempatnya. Iya, tetap 1, Bu. Kan itu pangkat 0. Iya, ini jadi K-1 kan di sininya. Iya. Eza maksudnya mau mengubah supaya titik awalnya bukan di 0 tapi di 1 kan? Boleh, asalkan di sini juga menyesuaikan. Kirain kemarin Ibu itu sengaja diubah gitu. Oh. Pas di soal kirain sengaja Saya harus ubah. diubah 1. Oh, harus diubah ke 1. Iya, kirain. Oh, enggak, boleh tetap. Oke, makasih Bu. Ketika mengubah ke batas bawah, pasti di dalam si sigmanya harus ikut menyesuaikan, ya. Oke, sudah? Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, selamat menyiapkan untuk UTS. Bentuk soalnya saya belum tahu. Biasanya kalau pengalaman sebelumnya karena UTS-nya offline, biasanya soalnya 10 soal. 10 soal mewakili 7 pertemuan. Jadi semua pertemuan terwakili. Jadi semua pertemuan ada visual, ya. Jadi harus dikuasai semuanya. Semangat Joni. Ya John. Oke. Ya Bu. Menyiapkan, mudah-mudahan nanti hasilnya juga bisa maksimal, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang soal latihan pertemuan 7 tadi yang disebutin Bu Nelly aja tadi. Ya, yang disebutin saya aja banyak-banyak. Yang sisa lainnya silakan dikerjakan. Bukan berarti tidak usah dikerjakan. Silakan dikerjakan, tapi nggak harus dikumpulkan. Ya, oke. Ya, selamat menyiapkan. Terima kasih. Ya, yuk, Assalamualaikum.